Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan ke-16 ya? Halo? Halo? Ya Pak, kayaknya 16 Pak. Oke. Silakan dipresentasikan ke kita bahan nilai akhir. Nanti saya informasikan untuk apa istilahnya UAS-nya nanti seperti apa. Silakan dipresentasikan. Ininya mobil aplikasinya yang udah dibuat seperti apa. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus perfect. Yang penting kalian menunjukkan sesuatu kalau kalian selama ini mengerjakan itu. Kayak gitu ya. Silakan. Boleh dari kami Pak, kelompok 4 IK2C. Silakan. Izin share screen ya Pak. Bertanya apakah share screen saya sudah muncul? Jadi di aplikasi yang saya buat ini tentang pendataan gudang. Nah itu untuk tampilan awal ada form login. Untuk login itu menggunakan email dan password. Nah jika belum memiliki email dan password, kita bisa mendaftar dulu pada menu sign up di bawah ini. Karena saya sudah punya akunnya, saya akan langsung login. Nah, dalam menu aplikasi yang saya buat itu terdapat 4 tombol. Yang pertama tombol input, yang kedua list, ketiga edit, keempat logout. Untuk input itu sendiri terdapat username, nama barang, jenis barang, kode barang, jumlah barang, dan tanggal barang itu di input. Saya akan mencontohkan mengisi barang dengan username nama toko, misalnya toko Barokah, dan nama barang sabun Lifebuoy, jenis barang sabun, kode barang SBN LFB, jumlah barang 10, tanggal 20 Januari 2022. Setelah selesai mengisi semuanya, saya klik save. Nah, setelah itu data akan masuk pada list ini. Yang tadi saya isikan ada username toko Barokah, nama barang sabun Lifebuoy, kode barang SBN LFB, jenis barang sabun, jumlah barang 10, dan tanggal input barang 20 Januari 2022. Yang ketiga ada menu edit. Sini saya masukkan data yang tadi saya isi dengan nama toko Barokah, nama barang sabun Lifebuoy, jenis barang sabun, kode barang SBN LFB, jumlah barang akan saya edit 20. Nah, tanggalnya tetap 20 Januari 2022. Saya klik update. Kembali ke list barang. Ini sudah berubah ya, jumlah barang sudah menjadi 20 yang semulanya 10. Nah, tapi di aplikasi yang saya buat masih terdapat
kekurangan. Misalnya saya membuat akun baru dengan email yang berbeda. Mm-mm. Nah, di akun baru yang telah saya buat, datanya masih tetap sama, Pak. Jadi berbeda akun, namun semua datanya masih sama. Itu Maksudnya kekurangan. gimana? Oh, Maksudnya, tadi kan, kekurangannya masih ya ngebug ya. kekurangannya kan tadi email satu datanya ini. Mm-mm. Nah, email 2 datanya sama, Pak, masih, Pak. Jadi, misal digunakan banyak orang, data yang ada di dalam aplikasi ini tetap sama. Belum bisa berbeda tiap akun. Oke. Lalu pada saat edit ini belum diisi, saya klik update ini terjadi error, Pak. Mm-mm. Oke, sekian yang Ini lain. bikin sendiri dari nol. Iya, Pak. Terus yang terakhir logout, tombol logout untuk keluar akun. Sudah, Pak. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, yang lain ada pertanyaan atau tanggapan? Atau bisa membantu membenahi kekurangan yang kelompok kami miliki? Izin bertanya. Isi, Oh ya, isi. monggo. Ya, Iya benar. silakan. Itu kan ini kan sudah saya upgrade tampilan itu sudah saya tambahkan delete data sama eh, buat iya delete udah saya tambah delete sama tampilannya udah dirubah. Mm-mm. Kasih. Ada tanggapan yang lain? Terima kasih atas tanggapannya. Izin bertanya. Ya, silakan. Kur Agung dari K2B izin bertanya. Itu tadi kalau misalnya itu yang edit itu diisi datanya sembarang itu error apa enggak? Atau gimana? Saya sekalian coba ya. Monggo. Di bagian edit dengan nama berbeda. Salah saya beri username yang baru, mungkin toko rezeki, dengan nama barang sampo DAF, jenis barang sampo, kode barang SAM, DV, jumlah barang 15, dan tanggal input 20 Januari 2022. Nah, jadinya username-nya kosong, namun seperti menambah data baru. Oh iya. Berarti nambah data baru ya kan? Ya, Sama tanya lagi apa itu? Berarti ini kalau yang update itu tergantung dari username-nya ya? iya. Misalnya username-nya itu dikasih barokah, terus yang lainnya dikosongi, terus diupdate itu gimana hasilnya? Ya, coba ya. Dengan toko nama barokah. Sekalian langsung saya coba merubah jumlah barang. Nah, di sini
Username masih ada, namun nama barang yang lain dan tanggal hilang. Paham. Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Jika tidak ada, ya silakan. Izin bertanya itu pakai database apa? Di sini kelompok kami menggunakan database Firebase. Oh, berarti udah bisa online ya? Ya, bisa. Kalau dihapus aplikasinya terus login lagi berarti itunya database-nya tetap ada. Ya, tetap ada tergantung dari akunnya. Oke, makasih. Oke, terima Ini kasih berarti atas. database-nya online. Ya, Pak, online, Pak. Oke. Berarti kalau dihapus aplikasinya, datanya nggak hilang ya? Enggak, karena langsung ke upload ke cloud Firebase-nya. Oke. Sip. Yang lain kalau masih ada pertanyaan dari saya cukup. Oke, terima kasih, Pak. Kalau nggak ada bisa lanjut ke yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, selanjutnya kelompok kami boleh, Pak? Boleh, masa nggak boleh? Iya. Kami dari kelompok 4 dari klasika 2D. Izin saya screen ya, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Ya? Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Oh, oke. Itu fotomu, Mas? Apa, Pak? Belum. Itu fotomu? bukan. Oh. Ya, wallpaper. Ya, itulah, Pak. Ya. Ya. Jadi langsung aja, nama aplikasi dari kami itu Rekul di Reminder Kuliah. Langsung aja go klik. Bentar, Pak. Belum connect. Bentar, Pak. Jadi terus passwordnya itu bebas.
Nah, ini kita bisa klik mahasiswa kalau mau pengen menjadi mahasiswa. Nah, lalu kita bisa langsung aja klik register. Oh, emailnya udah dipakai. Ganti email. Emailku. Coba. Nah, kalau udah kan masuk ke akun dibuat, kita login pakai yang tadi. Ya, akun 123. Terus bisa login. Nah, kalau udah kan masuk kayak gini, terus kita bisa klik profil, kita juga bisa ubah profilnya, bisa free akun, kita bisa update. Nah, itu akan berubah, lalu kita bisa tambahkan juga foto di sini. Kayak gini, ini harus diupdate dulu ya, ini karena ada bug dikit jadi nggak tampil. Nah, nanti di sini akan tampil, tapi tampilnya masih ada bugnya, belum ada batasnya. Nah, jadinya kayak gini. Terus kembali. Nah, di sininya masih ada bug ya. Kita masuk ke tugas. Nah, ini bisa kita tambah sampai terus deskripsinya itu terus datanya nanti segini. Akan data berhasil ditambahkan akan jadi kayak gini. Terus untuk editnya juga desainnya masih udah dulu masih kayak gini, bisa kita edit Pico desainnya bisa kita terus update. Nah, nanti akan update sendiri. Terus juga bisa kita hapus. Ini kalau nggak hapus, hapus. Responnya agak lama ya. Lalu kita masuk ke jadwal. Nah, ini sebelumnya itu kalau di jadwal itu buat yang bisa buat jadwal ini itu si dosen. Jadi kalau yang si mahasiswa itu hanya bisa melihat jadwalnya itu kayak apa, jadi nggak bisa ngedit. Jadi nanti pas buat jadwalnya itu masuk ke sesi dosen. Lalu ke kontak, kalau ke kontak ininya masih belum jadi. Jadi seharusnya kalau klik ini misalnya, klik ini terus lalu klik yang ini, salah satu ini pesan ini nanti akan kirim ke nomor yang ini, tapi ini belum jadi. Jadi pesannya masih kirim ke data dummy, data yang udah aku masukin ke itunya, convertnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi dosen. Kita logout dulu. Untuk dosennya udah aku pernah buat, jadi langsung aja masuk dosen ke bisa masuk. Nah, kayak gini untuk jadwalnya. Nah, ini untuk jadwal bisa diedit oleh dosen. Ini dosen bisa ngedit kayak yang tadi. Ini juga bisa hapus. Nah, bisa hapus, bisa tambah juga dosennya. Lalu untuk yang kita bisa langsung logout. Terus di sini ada berikut password ya. Jadi di sini itu kalau kita lupa passwordnya itu bisa kita ketikkan email yang kita pernah gunakan buat buka aplikasi ini, misalnya yang tadi di Agung, kita bisa. Nah, ini pesan tuh udah dikirim, tapi emang ini kayaknya ada bug, jadi
tunggu sebentarnya nggak selesai. Kita langsung masuk ke pesan ke Gmail aja. Masuk ini, nanti akan muncul ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa klik yang recall output ini. Nanti kita isikan kata sandi baru, misalnya 2, 3, 4, 5. Start. Nah, kalau kayak gini berarti sudah. Kita kembali aja langsung, jangan ditunggu selesai. Kita coba reagung, terus ke atas belum, kenapa 5 ya, nanti akan bisa masuk lagi kalau kita lakukan. Sama kalau pas logout itu nanti ada tulisannya di bawahnya, Anda telah keluar dari akun yang udah di loginin itu, teman-teman. Oh iya, sama tadi kan kita udah buat tugasnya. Nah, di sini aku coba login sama akunku yang udah tak daftarin lagi. Ini passwordnya 345. Nah, jadi di sini itu untuk tugasnya itu udah bisa beda-beda. Jadi tiap user udah bisa beda-beda. Tapi untuk yang jadwal itu tiap user itu sama, karena ya memang buat pengumuman aja, buat pengumuman jadwalnya, jam untuk jadwalnya tanggal segini. Untuk jamnya belum ada, belum kami setting. Nah, jadi itu untuk tugasnya udah bisa sendiri-sendiri tiap user. Tapi untuk jadwalnya memang disiarin di semua user. Dan yang bisa ngedit cuma si dosen kalau jadwal. Kalau tugas bisa diedit sama tiap user. Bisa laku. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Silakan kalau ada yang bertanya. Monggo ditanya ya. Yang ditanya. Mas, database-nya online apa offline? Pakai online, Pak. Apa juga tak tunjukin gimana? Kenapa? Gimana? Atau juga saya tunjukin juga gimana? Pakai ini, Firebase. Iya, Pak. Iya, ya, Iya, apa gimana? ditunjuk. Iya, pakai Firebase. Maksudnya sekalian ditunjukin gitu nggak? Nggak usah. Oh iya, pakai Firebase juga, Pak. Berarti ini Jadinya. ada 2 user ya? Mahasiswa sama dosen. Iya, sebelumnya tuh kepikiran mau bikin user admin juga, tapi bingung tugasnya ngapain. Jadi belum jadi. Ini ada backend-nya nggak? Maksudnya Ada web adminnya nggak? belum ada. Soalnya bingung, Pak, adminnya nanti buat apa. Jadi belum dibuat. Oke. Iya, bingung soalnya buat apa adminnya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, ini maksimal sampai jam 12 ya? Dari teman-teman ada yang ditanyain. Kalau emang nggak ada yang ditanyain,
Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan yang lain. Izin presentasi ya Pak, dari kelompok 1 kelas IK 2D. Saya izin share screen ya Pak. Oke. Sudah tampil ya share screen-nya? Udah Oke. mana mantang. Oke. Oke, jadi ini aplikasi untuk pengingat tugas atau to-do list. Jadi ini saya coba membuat satu tugas pengingat. Misal makan siang, di sini juga bisa ngasih tanggalnya. Kita coba 20. Terus bisa Bentar Mas, diceritain dulu ini aplikasi apa. ini aplikasi untuk ini Pak, mengingat tugas atau to-do list. Jadi nanti user membuat tugas apa yang mau ingin dikerjakan nantinya, dan aplikasi ini nantinya akan mengingat lewat notifikasi. Oke, lanjut. Ini saya coba untuk membuat satu pekerjaan yang akan saya mau lakukan. Misal biar nggak kelamaan 11.36. Oke, dan tambah. Dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada pengingatnya karena udah 11.36. Pengingat beli makan siang. Ini bisa dihapus. Nah, untuk aplikasinya hanya segini, dan tentunya ini masih banyak kekurangan, dan salah satunya itu pertama dari desainnya. Desainnya ini kan masih kayak putih aja, soalnya pas itu sempat ada beberapa masalah. Saya memberikan desain untuk pembatas antar tugasnya itu malah error. Terus kekurangan yang kedua itu saat kita, saya tadi lupa untuk saya lupa di sini kita nggak bisa edit tugas yang udah dibuat. Jadi masih ada kekurangan untuk fit edit. Jadi hanya bisa dihapus dan bisa meng-create tugas baru. Coba bikin tugas lebih dari satu, Mas. Gimana Pak? Bikin tugas lebih dari satu. Iya Pak. Coba kayak apa? Nah, seperti ini Pak. Jadi kemarin itu saya mau nyoba untuk memberikan kotak-kotak gini di desain tugasnya itu, tapi pas itu sempat error. Saya juga masih mencari permasalahan di mana. Jadi saya balik ke kosongan seperti ini terlebih dahulu. Lalu untuk pengembangannya itu selain dari kekurangan yang ingin kita perbaiki, itu ada fitur login seperti yang tadi teman-teman menggunakan Firebase, karena di sini database-nya itu masih offline menggunakan SQL database. Niatnya saya ingin menggunakan login biar jadinya setiap akun itu menyimpan semua tugas yang berbeda gitu. Ya, mungkin seperti itu aplikasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman atau dari Pak Pandu ada pendapat? Bisa nambah sama hapus doang ya? Iya, Pak. Ya, nggak ada yang bisa dikomentari. Yang lain silahkan. Izin bertanya, Tang. Ya, silakan Cup. Itu nanti untuk pengembangannya itu nanti ada kayak update terus delete juga nggak, Tang?
Update. Iya, ya soalnya karena itu kan yang kayak aku bilang tadi masih kekurangan di fitur edit dan update. Jadi kemungkinan nanti ke depannya akan ada fitur tersebut, 2 fitur itu. Oh iya, mau tanya. Ini misalnya buat tugasnya itu untuk nama, terus tanggal, terus waktunya itu sama gimana, Tang? Apakah error atau gimana? Aku coba ya. Aku belum nyoba kayak gitu sih. Di sini nggak error, Cup. Berarti nanti kalau mendekati itunya, apa itu notifikasinya itu sama ya, tas A gitu ya, Tang? Iya. Oke. Cukup, Tang, dari aku. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang lain. Ini bikin sendiri, Mas. Masih menggunakan referensi dari internet, Pak. Referensi itu maksudnya apa? Template. Untuk ininya, Pak, apa namanya, sistem tax-nya ini. Kemarin itu kan pas itu pernah di website ada yang persis kayak gini, tapi itu ada kekurangannya di notifikasi. Jadi dari kami coba untuk ngasih notifikasi. Kayak gitu, Pak. Oke, berarti mau edit ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau Kelompokmu enggak, berapa orang? 4 atau 5? 4, Pak. 4. Semuanya harus bisa bikin kayak gini ya. Maksudnya jangan sampai cuma satu orang tok yang bikin. Baik, Pak. Oke, cukup dari saya. Silahkan lanjut yang lain. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Atau cukup?
Silakan. Yang lain nggak ada lagi nih. Halo. Assalamualaikum, Pak. Izin Waalaikumsalam. presentasi ya, Pak. Silakan. Terima kasih. Apa share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oh iya, terima kasih. Jadi ini aplikasi saya. Sebentar, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi keluar sendiri. Izin share screen kembali, Pak. Jadi aplikasi ini saya namai Share. Kami namai Share. Kemudian di sini ada info dari aplikasi. Share adalah aplikasi yang peduli tentang kesehatan mental pengguna. Digunakan untuk mencurahkan hati para pengguna ke konselor terpercaya. Jangan dipendam ya, begitu. Kemudian kita klik lanjut. Di sini loginnya menggunakan OTP, verifikasi OTP atau one time password. Jadi kita bisa memasukkan nomor kita di sini. Tapi saya di sini menggunakan nomor dummy. Bentar Mbak, ini dijelasin dulu di awal. Ini aplikasi buat apa? Ini aplikasi Tadi untuk... cuma sekilas doang tadi. Oh iya Pak. Jadi ini aplikasinya itu adalah aplikasi yang digunakan untuk chatting antara user ke konselor gitu Pak. Kemudian di aplikasi ini juga ada informasi tentang psikologi dan disediakan nomor dari LBH dan Komnas dan Badan Perlindungan yang mendampingi dari user ini. Oke. Oh iya baik Pak. Saya lanjutkan ya Pak. Di sini kita bisa memasukkan nomor kita. Tapi di sini saya sudah men-setting nomor dummy. Kemudian pendaftarannya harus menggunakan nomornya formatnya itu adalah +62. Nah itu +62-nya dijelasin di atasnya tuh Mbak, ditulis formatnya harus gimana kayak gitu. Oh iya Pak, akan Tambahan saya ya. ya. Saya di sini menggunakan nomor dummy yang sudah saya setting. Kemudian kalau sudah menuliskan nomor di sini, kita klik masuk. Nanti di SMS akan dikirimkan nomor OTP di SMS atau bisa langsung terisi di sini. Tapi di sini kan saya juga menggunakan nomor dummy yang OTP-nya juga sudah saya setting. Mbak Kemudian, coba deh pakai nomormu yang asli. soalnya nomor saya itu Pak sudah saya buat jadi nomor konselor Pak. Oh ya udah, nomornya siapa? Yuk di sini yang mau. Gas. Nomornya Wit ya Wit. Ya. 083 842 422 513 083 842 422. Kemudian kalau sudah bentar Pak ulangi. Berapa Wit?
843 842 842 422 422 513. 513. Kemudian klik masuk. Piro ana SMS rawit? Di sini di HP-nya Wiwit ada passcode, ada verifikasi nomor yaitu 071183. Setelah itu diklik verifikasi. Kemudian di sini kita bisa men-setting nama user atau username, tapi kalau disarankan tidak menggunakan nama asli. Jadi namanya misalnya Wiwit. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini, karena ini ada di fragment chat, karena belum chat dari konselor, kita belum ngechat konselor, jadi belum ada kosong. Kemudian di sini ada kontak. Di sini ada 2 konselor, yaitu konselor Denny dan konselor Lucky. Kemudian di sini ada fragmen info. Di info di sini ada button info konselor. Info konselor itu ada nama konselor, kemudian moto dari konselor, kemudian dia itu konselor pakar apa. Di sini ada 4, yaitu ada Dani Tegar, Aisyah Diva, Lucky Mumpuni, dan Roizen Wide. Misalnya kalau kita klik ya di tombol favorit ini, maka akan ada pop-up kamu memilih Lucky Mumpuni sebagai konselor favorit. Kalau kita klik batal maka akan kembali, kalau kita klik ya maka kamu suka Lucky Mumpuni ya gitu. Kemudian kalau ini ada info psikolog Semarang. Di psikolog Semarang ini ada nama instansi yang menyediakan layanan psikologi, kemudian jadwalnya, kemudian alamatnya. Di sini kan ada simbol lokasi, kemudian simbol telepon, dan kunjungi kami. Kalau simbol lokasi ini, maka ini akan ditujukan ke Google Map untuk tahu lokasinya itu di mana. Kemudian kalau kunjungi kami, ini akan ditunjukkan ke website mereka. Nih. Kemudian kalau telepon sini maka akan langsung ke nomor telepon dari si kliniknya tersebut. Kalau kontak Komnas Perempuan ini langsung ke kontaknya langsungan. Sama dengan kontak layanan pengaduan masyarakat dan kontak LBH. Dan kalau kita coba untuk klik nama konselornya, baru itu kita tulis besar. Maka chat itu akan tertampil di sini. Ini ya. Ini ada gitu, Pak. Kemudian kalau di sini kita klik keluar, maka akan ada pop-up keluar dari akun. Kalau kita klik keluar, maka kita akan kembali ke layar sini. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Apakah Ya, ada makasih, yang... Kak. Mbak itu bikin sendiri, Mbak. Iya, Pak. Yang ngoding siapa? Saya. Oke. Pakai template nggak? Enggak, Pak. Tenang. Iya, beneran, Pak. Saya itu apa namanya di YouTube. Oh, Jadi ngikutin di YouTube. ya campuran di YouTube ada yang sini gitu, Pak. Jadi saya modifikasi jadi satu. Oke. Siap-siap. Yang lain ada pertanyaan nggak? Izin bertanya. Izin bertanya ya. Silakan. Yes.
Eh, itu kalau mau login itu ada sesi login nggak? Misalnya kalau udah login pakai nomor, nah nanti kalau keluar kembali lagi itu nggak usah pakai OTP gitu bisa nggak? Maksudnya Oh, udah gitu belum? Maksudnya gimana Mas? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? iya. Maksudnya kan itu kan tadi kan habis daftarkan pakai nomor itu kan masuk ya. Nah itu Ya, kan keluar lagi. Nah ya. itu tuh nyimpan sesi loginnya nggak? Sesi loginnya disimpan nggak? Maksudnya kalau keluar lagi ntar klik aplikasinya lagi itu langsung masuk ke tampilan yang menu tadi atau kembali ke itu masuk itu. Oh, kalau tadi kan karena saya klik keluar, jadi langsung kembali lagi ke form pendaftaran itu tuh Mas yang verifikasi itu. Tapi kalau misalnya enggak klik itu nanti bisa langsung ke main activity-nya. Oh iya iya. Paham, paham. Berarti itu ya kalau keluar nanti masuknya itu pakai nomor yang udah didaftarin bisa. Bisa, bisa Kak. Oke oke siap loh. Tunggu. Oke, ada lagi? Yang lain? Mbak, itu penyimpanan online, Mbak? Penyimpanannya pakai database Firebase, Pak. Kalau Oke. kontak dari usernya itu pakai Firebase Firestore, kalau isi yang real Kalau time. kalau OTP-nya? Itu pakai itu di authentication di itu yang Firestore. Oh, Firebase. yang di Firebase juga ya? Ya. Oke, hati-hati itu kalau dipakai terus bayar loh nanti yang autentikasi OTP-nya. Oh, gitu ya, Pak. Nggak Ah, tahu. karena kan yang gratis kan dibatasi berapa kali OTP doang gitu. Oh, iya, Pak. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi nggak? Mau tanya lu Silakan. Iya. itu tadi kan ada kayak yang info terus info yang lokasi terus bisa telepon bisa apa ki isinya itu alamat web. Nah itu tuh datanya juga online atau data lokal data dan gitu. Oh, kalau itu datanya di situ sih maksudnya yang kemarin Pak Afandi pernah ngajari itu sih. Jadi di codingnya langsung. Oh iya iya iya. Paham, paham. Oke, siap. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Makasih. Mbak, siapa namanya? Lucky. Iya, Pak Luki. Oke, Terima kasih. makasih Mbak Lucky. Oh iya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya dan terima kasih atas teman-teman semua. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang yang buat UAS cukup ya. Buat UAS nanti ada soal-soal IC dari saya dan dari Pak Afandi. Ada soal-soal terkait dengan teori tentang pengetahuan pemrograman Android dan ada soal-soal teknis coding yang nanti harus diselesaikan kayak gitu. Nah, jumlah soalnya ini masih tak susun, estimasi antara 15 sampai 20. Waktu pengerjaan 90 menit. Jadi soalnya gampang-gampang kok, banyakan teorinya doang. Kalau prakteknya sedikit, tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi cukup menguras energi gitu. Jadi benar-benar dimanfaatkan waktunya dengan baik ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, suara saya jelas nggak?
Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Dari saya belum ada, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan ke saya. Nah, akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.